Sahabat, ada perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi umum. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ketuhanan. Perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi umum adalah terletak pada hubungan vertikal kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan, yaitu semata untuk beribadah kepadanya. Nilai-nilai ketuhanan dalam setiap praktek ekonomi selalu melekat dalam setiap kegiatan tersebut. Dengan demikian, pelaku ekonomi berkeyakinan bahwa setiap melakukan transaksi selalu diawasi dan terbimbing untuk tidak berlaku curang. Dengan keyakinan Sang Pencipta selalu bersamanya dalam setiap kegiatan ekonomi, maka akan semakin sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengatur rezeki terhadap apa yang dilakukannya dalam kehidupan berekonomi. Karena sesungguhnya dalam kegiatan tersebut merupakan ibadah yang dapat diraihnya dalam bentuk pahala. Untuk itu, atas dasar keyakinan terhadap Sang Pencipta, keuntungan yang diraih tidak sekedar materi yang didapatkan, akan tetapi amal kebajikan atau pahala yang diraihnya, sekalipun yang bersangkutan mengalami kerugian secara materi. Berbeda dengan ekonomi umum yang memisahkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap praktek ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, Tuhan tidak diikut sertakan dalam kegiatan tersebut. Untuk itulah secara batiniah tidak mendapat pengawasan dan bimbingan dari Tuhan, sehingga berpeluang berbuat curang dalam melakukan transaksi, termasuk dalam menerima keuntungan atau laba dalam jual beli, bahwa yang diterimanya itu merupakan mutlak hasil pekerjaannya, yang padahal keuntungan yang diterimanya itu atas dasar pemberian Sang Pencipta. Karena dalam kegiatan ekonomi umum ini mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan, maka motivasi kebajikan dan pahala pun tidak diterimanya. Semata yang diterima hanya keuntungan secara materi saja. Akan tetapi, keuntungan secara batiniah berupa pahala tidak diraihnya. Aspek yang kedua adalah pedoman yang dianut. Pedoman yang mutlak dianut dalam ekonomi Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua pedoman tersebut menjadikan Islam sebagai satu agama yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lainnya. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman yang mesti diamalkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan dalam pedoman tersebut, meliputi perintah dan larangan. Mengenai perintah seperti makan dan minum yang halal, sebagaimana firman Allah, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selain itu, Islam juga mengatur agar jangan memakan riba, melakukan judi, minum khamr, melakukan eksploitasi atau pemerasan, dan lain sebagainya. Semua itu diatur dalam pedoman yang berbentuk wahyu dalam Al-Quran dan Sunnah.
Sedangkan ekonomi umum tidak berpedoman kepada wahyu, akan tetapi berlandaskan kepada pemikiran manusia. Kalaupun ada keterlibatan wahyu, tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia itu sendiri. Aspek yang ketiga adalah tujuan kehidupan. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sedangkan ekonomi umum semata mencapai kebahagiaan di dunia saja. Sebagai umat yang beriman, tentunya meyakini adanya kehidupan sesudah mati, yaitu kehidupan akhirat yang lebih kekal. Firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 14-17 berbunyi, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia melakukan sholat. Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal." Quran Surat Al-A'la ayat 14-17. Aspek yang keempat adalah tujuan sosial. Ekonomi Islam hubungannya kepada sesama manusia secara horizontal. Dalam praktek ekonomi bertujuan untuk saling tolong-menolong. Sementara ekonomi umum bertujuan semata mencari keuntungan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, satu sama lainnya saling membutuhkan. Untuk itulah rasa empati kepada sesama muncul pada saat berinteraksi dalam setiap kegiatan. Dari sini tercipta saling sayang menyayangi, ingin membantu satu sama lainnya. Sikap saling tolong-menolong merupakan naluri manusia. Hal tersebut juga diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ekonomi Islam tidak menafikan keuntungan dalam berbisnis, tetapi juga tidak semata mencari keuntungan. Selain itu, ada nilai sosial, yakni tolong-menolong kepada sesama. Ini sangat berbeda dengan ekonomi umum yang hanya mencari keuntungan semata tanpa adanya berbagi kepada sesama. Untuk itulah dalam Islam, setiap harta harus dikeluarkan zakatnya dalam upaya berbagi kepada sesama manusia. Artinya, setiap keuntungan yang diperolehnya bagi umat Islam, laba tersebut wajib dizakati kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Zakat tersebut yang dikeluarkan dari keuntungan berbisnis dalam upaya tolong-menolong kepada sesama manusia. Jadi, ekonomi Islam pada aplikasinya bertujuan sosial untuk tolong-menolong melalui zakat, sedekah, infak, dan sebagainya. Aspek yang kelima adalah harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimiliki manusia menurut ekonomi Islam hanyalah titipan. Hakikat pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta yang dimilikinya itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Berbeda dengan teori ekonomi umum bahwa harta adalah mutlak miliknya. Ini didasari atas jerih payah yang telah dilakukannya tanpa ada peran Tuhan dalam upaya perolehan harta tersebut.
Dalam Islam, karena harta hanya titipan Allah yang diamanahkan kepada manusia, sudah tentu setiap harta yang dimilikinya di sana ada hak Allah yang mesti dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak orang lain selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Aspek yang keenam adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan bentuk penyerahan atas segala sesuatu yang telah diperbuat manusia kepada yang memberikan amanah. Ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab. Setiap manusia yang melakukan kegiatan ekonomi mesti mempertanggungjawabkan bisnisnya itu, baik kepada Allah juga kepada konsumen, atau kepada nasabah, dan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, pasti akan dibalas sekecil apapun perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Wallahu a'lam bishawab.